Peninggalan kuno, penemuan makam terlarang. Di sebuah desa terpencil, tersebar kabar mengenai makam kuno yang terkubur selama ribuan tahun. Legenda setempat menyebutkan bahwa siapapun yang menemukan makam itu akan dikutuk selamanya. Ketika seorang arkeolog muda menemukan petunjuk menuju makam tersebut, dia tidak hanya menguak rahasia masa lalu, tetapi juga memicu serangkaian peristiwa yang mengancam nyawanya. Akankah dia berhasil memecahkan misteri tanpa terjerumus dalam kutukan? Bab 1, Pengenalan Desa dan Legenda Makam Terlarang. Di sebuah desa terpencil yang bernama Desa Arjuno, terdapat legenda tentang sebuah makam kuno yang tersembunyi di dalam hutan lebat. Penduduk setempat selalu menghormati cerita ini dan tidak pernah berani mendekati hutan tersebut. Mereka percaya bahwa makam itu dikutuk dan siapapun yang menemukannya akan mengalami nasib buruk. Pak Sastro, seorang tetua desa, sering menceritakan legenda ini kepada anak-anak desa. Konon, di dalam hutan itu terkubur seorang raja yang sangat kejam. Dia dikubur hidup-hidup bersama harta karun dan kutukannya. Jangan pernah mencoba untuk menemukannya, katanya dengan serius. Namun, di tengah kebisuan desa tersebut, seorang arkeolog muda bernama Arya datang untuk mengungkap kebenaran di balik legenda ini. Arya adalah seorang peneliti yang terkenal dengan rasa penasarannya yang tinggi dan keinginan untuk menguak misteri sejarah. Bab 2, Petunjuk Pertama. Arya tiba di Desa Arjuno dengan tujuan yang jelas, menemukan makam kuno tersebut dan mempelajari peninggalannya. Dia membawa sejumlah peralatan modern dan pengetahuan tentang sejarah lokal yang diperolehnya dari berbagai literatur. Namun, penduduk desa menolak untuk membantunya. Setelah beberapa hari tinggal di desa, Arya akhirnya mendapatkan petunjuk pertama dari seorang anak muda bernama Budi yang penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak tentang makam tersebut. Budi menunjukkan kepada Arya sebuah batu prasasti tua yang tersembunyi di dekat sungai. Ini adalah satu-satunya petunjuk yang bisa saya berikan, kata Budi. Tetapi, berhati-hatilah, Pak Sastro bilang ini berbahaya. Prasasti itu berisi tulisan kuno yang menceritakan tentang lokasi makam dan peringatan tentang kutukan yang menantinya. Arya merasa semakin tertarik dan yakin bahwa dia berada di jalur yang benar. Bab 3, Persiapan Penelitian. Dengan bantuan prasasti itu, Arya mulai mempersiapkan penelitiannya. Dia mengatur peralatan seperti kamera, peta, dan alat pengukur lainnya. Arya juga memutuskan untuk membawa Budi bersamanya sebagai pemandu lokal, meskipun dia tahu risikonya. Mereka memulai perjalanan mereka pada pagi hari, memasuki hutan lebat yang dikenal angker oleh penduduk setempat. Arya dan Budi berjalan selama beberapa jam, melewati jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak-jejak arkeologis lain seperti pecahan tembikar dan batu-batu yang diukir. Bab 4, Penemuan Makam. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di sebuah area yang tertutup rapat oleh pepohonan. Di tengah-tengah area tersebut, mereka menemukan pintu masuk makam yang tersembunyi di bawah tanah. Pintu itu tertutup rapat oleh batu besar dan tanaman liar. Arya dan Budi bekerja sama untuk membuka pintu itu. Setelah beberapa jam bekerja keras, mereka berhasil menggeser batu besar itu dan menemukan tangga yang mengarah ke bawah tanah. Dengan hati-hati, mereka turun ke dalam makam yang gelap dan lembab. Di dalam makam, mereka menemukan ruang besar yang dipenuhi dengan ukiran dinding yang menceritakan kisah raja kejam yang dikubur di sana. Di tengah ruangan, terdapat peti mati besar yang terbuat dari emas dan batu permata. Arya merasa takjub dengan penemuan ini dan mulai mendokumentasikan semuanya. Bab 5, Kutukan Makam Terlarang. Namun, ketika Arya mencoba membuka peti mati tersebut, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah dan udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin. Budi merasa ketakutan dan mencoba meyakinkan Arya untuk pergi. Arya, kita harus pergi sekarang. Ini terlalu berbahaya, kata Budi dengan suara bergetar. Namun, Arya terlalu terpikat oleh penemuannya dan terus mencoba membuka peti mati itu. Saat dia berhasil membuka penutup peti mati, sebuah cahaya terang menyilaukan keluar dari dalamnya. Di dalam peti mati, mereka menemukan bumi raja yang tampak sangat menyeramkan. Tiba-tiba, ruangan mulai bergetar dan dinding-dindingnya mulai retak. Arya menyadari bahwa kutukan itu mungkin nyata dan mereka harus segera keluar. Mereka berlari menaiki tangga dengan cepat, tetapi jalan keluar mereka tertutup oleh batu-batu yang jatuh dari langit-langit. Bab 6, Melarikan Diri dari Bahaya.
Arya dan Budi terperangkap di dalam makam yang semakin runtuh. Mereka berusaha mencari jalan keluar lain, tetapi ruangan-ruangan di dalam makam itu sangat kompleks dan membingungkan. Dalam kepanikan mereka, Arya menemukan sebuah lorong kecil yang tersembunyi di balik salah satu dinding. Mereka merangkak melalui lorong sempit itu dengan hati-hati, mendengar suara gemuruh yang semakin keras di belakang mereka. Akhirnya, mereka keluar dari lorong itu dan menemukan diri mereka di sebuah gua besar yang terbuka keluar hutan. Mereka berhasil keluar dari gua tepat sebelum makam itu runtuh sepenuhnya. Dengan napas terengah-engah dan tubuh penuh kotoran, mereka berdiri di tepi hutan, merasa lega karena berhasil selamat. Bab 7, kembali ke desa dan akibat. Arya dan Budi kembali ke desa dengan membawa beberapa artefak kecil yang berhasil mereka ambil dari makam. Penduduk desa terkejut melihat mereka kembali hidup-hidup, dan Pak Sastro segera mendekati mereka. "Apa yang terjadi di sana?" tanya Pak Sastro dengan wajah penuh kekhawatiran. Arya menceritakan semua yang terjadi di dalam makam dan bagaimana mereka hampir terperangkap di dalamnya. Pak Sastro mengangguk pelan dan berkata, "Kamu telah mengungkap rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Sekarang, kita harus hidup dengan konsekuensinya." Sejak saat itu, desa Arjuno mengalami serangkaian kejadian aneh dan malapetaka. Tanaman tidak tumbuh dengan baik, binatang-binatang hilang tanpa jejak, dan penduduk desa sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Arya merasa bersalah atas apa yang terjadi dan memutuskan untuk tinggal di desa untuk membantu penduduk setempat mengatasi kutukan tersebut. Dia bekerja sama dengan Pak Sastro dan penduduk desa lainnya untuk mencari cara mengembalikan kedamaian di desa itu. Penutup. Kisah Arya mengajarkan kita tentang bahaya menguak rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Meskipun pengetahuan dan penemuan adalah hal yang penting, kita juga harus menghormati sejarah dan kepercayaan yang telah ada. Rahasia peninggalan kuno mungkin membawa kutukan, tetapi dengan kerja sama dan tekad, kita dapat mengatasi segala rintangan.